itu tidak ada, Allah itu tidak ada, tapi tetap dapat rezeki, ada? Ya. Sehingga jadinya jadi ternyata tolak ukur sudah jadi baik, sudah Allah ridho, itu sama sekali bukan itu duit ya. Sedangkan berapa banyak orang yang menangis karena masalah duit, berapa banyak orang yang akhirnya baru mau sujud ke Allah karena masalah duit dulu. Ya. Ya, padahal kita tahu yang maksiat aja tetap kalau perkara duit, perkara makan mah masih dikasih sama Allah. Ya. Sehingga yuk nanti mudah-mudahan pulang dari sini kita kalau ibadah ya itu mah bonus ya. Karena kalau pengen jujur bicara tentang kekayaan, tentang harta itu di zamannya para sahabat itu hanya efek samping. Ulangi, hanya efek samping. Jadi bukan tujuan utama. Ya. Bukan, sama sekali bukan tujuan utama. Karena mereka amat sangat tahu, dikira Allah gak sengaja, itu jahil gitu, iseng doang ngasih contoh di dalam Al-Quran teh Firaun. Kalau sampai dicari zaman sekarang yang kekayaannya nandingin Firaun dan kawan-kawannya, komplotannya nggak ada. Ya. Raja berkuasa, sehat. Sebagian riwayat Israiliyat menyebutkan usianya 400-an tahun. Terus selama 400-an tahun itu nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk pun nggak pernah. Ya, tapi apakah mulia? Enggak, ya hina. Ya, terbukti nggak ada seorang pun ibu yang ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ini lucu anak teh, siapa namanya kok Firaun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ya kan? Kalau memang kita ibadahnya benar-benar supaya mudah-mudahan saya menang arisan, mudah-mudahan saya jualannya laris hari ini. Jiwa. Kita punya peluang meminta berbagai macam hal yang lebih baik dari itu semua, terus kita mintanya cuma duit. Boleh sih, boleh beneran. Tapi itu tuh sesuatu yang kita nurut sama yang punya sama yang maha kaya, demi Allah ngikut itu mau. Orang jelas-jelas yang gak nyembah Allah aja dikasih duit kok. Ya. Apalagi kita yang nurut. Kenapa kok ada yang nurut masih gak dikasih duit? Hidupnya masih tidak lebih kaya daripada yang tidak sholat. Karena memang nanti ganjaran di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada sekedar duit. Sok ya, seluruh uang miliaran penduduk bumi semuanya dikasihkan ke ibu. Tapi kata Allahnya, tapi tukar, tidak ada surga untukmu. Koyong tuh bu? Enggak. Tapi atau enggak dibalik, yuk. Ya selama hidup di bumi, di dunia dibikin kurang sama Allah secara finansial, tapi Allah cuma janji satu aja, disediakan tempat terbaik di surganya Allah, dijamin. Pengen? Berarti kan rela kan menukar itu semua. Maka berarti kan aslinya yang paling kita pengen kan bukan sekedar perkara duit. Kalau sekedar perkara duit, yuk jujurlah, pernah ketemu orang kaya yang stres nih bu? Ya, uangnya lebih banyak tapi lebih sering mengeluh daripada kita, ada? Tapi kan kok uang banyak bisa healing, jalan-jalan. Sok bicara jalan-jalan ya. Misalkan kita pergi ke tempat indah, ya apa misalkan Cappadocia, apal tuh bu? Hah? Aku mahasaya bu, gimana nyebutnya ya? Di Turki ya. Kalau ngelihat di Google bagus nggak bu tempatnya bu? Bagus. Tapi ibu kesana sendirian, pelanga, pelongo, celinguk, ngeliatin yang orang, ya Allah gandengan, seolah dunia hanya miliknya, kita cuma ngekos. Ya. Begitu ada yang nyamperin, minta tolong buat motoin doang. Ya, coba bu, sendirian bu, di tempat seindah itu, garing nggak bu? Garing. Ya. Terus bayangin kalau dengan orang yang dicintai, meskipun cuman ke warung hadapan rumah, eta ge becek, lincak teh kotok. Ya, tapi kalau sama orang yang kita sayang, indah we. Eleh film India ge. Ya. Atau gini, Bu. Ya. Bicara bahagia mah
Jangankan kalian yang beriman, Bu. Ada orang-orang yang gak beriman, Bu. Bahagianya aja bisa geser, Bu. Contoh. Ada orang gak beriman, tapi Allah tanamkan sayang kepada anaknya. Dia rela belikan berbagai macam mainan yang mahal untuk anaknya. Yang dinantikan ketika nanti ngasih mainan apa? Senyuman si anaknya kan? Tuh kan? Ketika si anak itu akhirnya tersenyum bahagia, gak peduli kan berapa uang yang sudah dihabiskan. Atau misal kebun binatang, kapan kebun binatang itu baru jadi menarik? Kalau ibu punya anak kecil lagi lucu-lucunya, baru kita semangat ke kebun binatang. Apa yang diharap? Emang kita ngarepin ngelihat gajah? Di YouTube juga ada kok gajah ya. Yang diharapin apa? Ekspresi si anak ketika ngelihat gajah itu kan, oh gajah. Coba ibu sendirian ke kebun binatang, oh gajah, oh jerapatnya no gitu, enggak sesuai balik garing tuh. Berarti kan bicara healing juga. Tadi katanya punya duit kan bisa healing kok. Ternyata healing juga emang apa, Bu? Ternyata healing itu bukan bicara tempat. Healing itu bicara dengan siapa, ya. Dan ya. Karena ada kakek-kakek cerita yang qadarullah diuji sama Allah, memang usianya jauh lebih panjang daripada teman-temannya. Teman-temannya ada yang umur 30 sudah dipanggil, 40, 50, dia 80 sendiri, bahkan umurnya lebih panjang dari anaknya sendiri. Kesel gitu ya, maksudnya kesel dalam artian saya teh kerek naon deui atuh ya. Dia mikirin kenikmatan dunia, wanita udah gak mungkin nikah lagi. Pengen harta bisa beli makanan, udah banyak pantangan. Dengan harta katanya bisa jalan-jalan, rek mana atuh udah kudu didorong ke mana-mana ya. Coba, jadi saya terhirup terek naon. Makanya biasanya kalau udah kayak gitu mentok butuh apa yang dicari? Ya Allah, weh. Makanya tapi jadi gak aneh kalau udah sepuh baru nyari Allah. Dah emang udah apa lagi soalnya yang dikejar? Ya. Makanya diantara ada 7 golongan orang yang mendapat naungan dari Allah. Kan salah satu di hari nanti ya, di hari akhir setelah nanti tidak ada naungan lagi selain Allah. Salah satunya adalah anak muda yang menghabiskan waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Kalau yang masjid, yang hatinya terpaut kepada masjid, tapi bukan pemuda. Jadi siapapun kalau yang masjid, Bu ya, mau ibu-ibu, mau laki-laki, tapi hatinya teh seneng ke masjid, ya. Kalau yang tentang pemuda, lebih tepatnya pemuda yang menghabiskan usianya dalam ketaatan. Padahal dia lagi bugar-bugarnya, banyak yang naksir, banyak yang ngajak maksiat dan lain-lain. Tapi pengen tetap nurut sama Allah. Oh itu yang mahal. Kayak tadi kan, kalau udah sepuh mah emang pengen ngapain lagi ya kan. Jadi ya itu kamuflase ya, namanya fata morgana harta. Kok uang banyak bisa beli makanan, yang lain cuma bisa beli 1 bungkus, aku bisa beli 1000 bungkus. Ya udah sok mangga beli 1000 bungkus. Emang perutnya muat. Disimpan kok buat dimakan besok. Emang makanannya awet. Ya, malah lebih bahagia kalau dibagiin, ya. Ngelihat senyum orang bahagia, tuh makan bersama. Ibu tahu salah satu amalannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau makan gak pernah mau sendirian. Kalau lagi sendirian nyari orang untuk diajak makan. Karena ada keberkahan, Bu, di dalam makan bersama itu ya. Saling syukuri ya. Kalau waktu kami nyantri ya, kalau dibagiinnya nasi kotak, Bu, seorang masing-masing 1 kotak bisa lapar keneh. Ya perut santri kadang harus Portugal, porsi tukang gali. Ya. Tapi kalau akhirnya itu, waduh, ini santri 12 misalkan, makanan cuma 10 kotak. Sama musrifnya, sama ustadznya, dihijikan, Bu, dijadikan 1 nampan. Kenyang tuh, Bu. Puas. Yang bikin kenyang apa? Berkah. Ya. Nah, nanti kalau udah bicaranya berkah ini baru beda ya. Karena berkahlah yang membuat kita kan 1 harinya sama ya, Bu ya. 1 harinya saya sama 1 harinya ibu, sama 1 harinya Nabi, sama-sama 24 jam, betul? Tapi ada orang yang seharinya sama-sama 24 jam, boro-boro jadi manfaat, malah ngancurin hidupnya, banyak utang, malah dibenci sama orang-orang, tidak diharapkan kehadirannya. Bahkan ada orang-orang yang meninggal, ya bersyukur orang akhirnya meninggal juga itu orang.
Ada yang orang seperti itu? Ada. Tapi ada orang yang Masya Allah sama, satu harinya 24 jam, sama-sama perlu makan, sama-sama perlu tidur, ya, sama-sama ibadah, tapi ya Allah jadi manfaat, dinantikan, didoakan, nangis kalau ketika dianya tidak ada, ya pilih gitu, gitu ya. Di sini ngerti Sunda semua nggak? Gitu ya. Salah satu nanti kalau kita baca kitab adab ya, nanti salah satu dikutipkan hadis bahwa ada hadis Bukhari dan Muslim malah kalau kita ngobrol berdua terus dengan obrolan atau dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang ketiga yang nggak diajak, itu dilarang tuh, dosa ya. Jadi kadang-kadang kita mau ketemu sama, aduh ada orang ini nih, kita ngobrol aja pakai bahasa kita sendiri ya. Nah itu ternyata kurang. Ada guru kami ketika ngaji di Madinah, memang orang-orang Arab, orang-orang yang berbahasa Arab gitu ya. Udah gitu beliau baru datang dan kelihatan itu dari Indonesia, bahasa Arabnya tidak terlalu bagus. Dia duduk dengerin sama gurunya, sama syekhnya, ditegur, kalian ini muslim bukan? Kalian gak lihat itu ada satu orang Indonesia di situ, kalian berbicara dengan bahasa yang tidak mereka mengerti ya, utus satu orang untuk jadi penerjemah bagi dirinya. Itu berkah adabnya ilmu ya, segitunya ya. Karena tapi dah geunah ngomong Sunda teh punya. Masya Allah, lucunya Masya Allah. Gitu lah ya. Tapi begitu ya, balik lagi tentang keberkahan. Kita bicara kaya di zamannya Nabi itu benar-benar efek samping. Bahkan salah satu sahabat yang kita tahu kekayaannya nggak nanggung-nanggung, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sedikit fakta tentang beliau ya. Menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, ketika meninggal nih Bu, bukan titik terkayanya beliau pernah punya uang berapa, bukan. Ini pas meninggalnya sisa uangnya tinggal berapa? Kalau dirupiahkan itu mencapai di nominal 6 triliun 212 miliar. 6 triliun 212 miliar. Bukan titik terkayanya ya. Pas meninggal sisa uangnya tinggal segitu. Ya. Itu zaman belum ada internet banking loh, Bu. Ya. Jadi nggak ditaruh di saldo, nggak ditaruh di rekening. Ya memang dalam bentuk tanah, dalam bentuk kebun, dalam bentuk ya dinar dirham ya kan. Tapi kalau dirupiahkan segitu. Ya. Dan beliau jangan salah ya, beliau itu sepertiga kota Madinah pernah hutang ke beliau ya. Sepertiga kota pernah hutang kepada satu orang ini. Sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh beliau ya. Maka satu kota itu dapat manfaatnya ya. Tapi ada yang unik, ada hadis yang diriwayatkan dari beliau menyebutkan bahwa ketika setelah penaklukan perang Khaybar itu daerah yang subur, banyak kurmanya, dan kapan kejadiannya? Di tahun 7 Hijriah ya. Tahun 7 Hijriah. Apa yang beliau sebutkan ketika menang perang Khaybar? Kali ini kami baru tahu bagaimana rasanya kenyang. Secara harafiah ya. Ini orang terkaya ya. Orang terkaya tapi baru tahu rasanya kenyang itu di tahun ke-7 Hijriah. Karena memang bicara tentang hal itu, beliau kan orang yang ke-8 masuk Islam. Berarti udah ikut Nabi 13 tahun di Mekah, tambah yang perang Khaybar tahun ke-7. Berarti kan 13 tambah 7, 20 tahun beliau baru tahu rasanya kenyang. Ya. Sehingga memang bicara tentang uang itu ya, karena ini bukan bahasannya nanti ya, rumus kaya ala Abdurrahman, rumus kaya ala Zubair bin Awam, ala Utsman bin Affan, itu ada bahasannya ya. Tapi sekali lagi kami bilang, jadi kaya bagi orang beriman itu punten efek samping ya. Dan logis dong, jujur, soleh, takwa, dekat sama Nabi, nggak berani ngambil yang bukan haknya, amanah, bisa dipercaya. Ya orang juga rebutan atau pengen dekat sama orang kayak gitu, Bu, betul? Ya, nggak usah gitu lah Bu. Ibu beli ayam
Begitu nyobain pindah ke si Mamang Nueta, kayak belum pernah beli di situ. Begitu beli sekilo nyampe rumah, setengahnya ternyata udah agak bau. Bakal balik lagi nggak beli di situ? Hah? Moal kan Bu? Dijamin sekali doang saya kapok gitu ya. Tapi kalau misalkan ada pedagang yang dengan jujur, ibu punten belinya sekilo, yang segernya tinggal setengah, yang setengahnya ada ayam kemarin, jadi punten kalau misalkan ya mungkin tidak seseger yang ini, tapi insya Allah masih bisa dimakan, harganya juga saya kurangin deh. Coba kecewa nggak kalau dia udah bilang kayak gitu? Ya. Nggak kecewa kan? Oh, jujur dah orang. Strategi di zamannya akhirnya kaum Muhajirin datang ke Ansor, ke Madinah, kan udah ada pasar di situ, pasarnya orang Yahudi, pasar Ka'ab bin Ashraf. Tapi akhirnya mereka pada pindah ke pasar kaum muslimin karena apa? Karena jujurnya itu tadi. Mang, meser kurma, nih ada, tapi punten, yang seger teh tinggal sekilo, kalau belinya 2 kilo, ya wes sakil, ya. Ada kalau pengen 2 kilo, tapi yang udah agak lama, sok dilihat dulu. Bisi baunya udah gak enak, tapi kalau dirasa masih bisa dimakan, sok bangga. Harga juga saya kurangin, ikutin kualitas, ya. Maka ya enak kalau kayak gitu. Jadi mereka tuh di zaman itu akhirnya jadi terset, ya. Kalau pengen nyari barang yang bagus, jujur, nggak akan dibohongin, perginya ke pasar yang itu, pasar orang muslim, ya. Maka kalau akhirnya orang juga segitu nggak dakwah loh Bu, nggak pakai dalil, nggak pakai apa, cuman jujur, pindah tuh akhirnya, ya. Masya Allah, efek samping secara logika itu juga efek samping, benar-benar. Sahabat-sahabat yang waktu di zaman Nabi juga hidupnya ya tidak bisa dibilang kaya, contoh Abu Hurairah, kan ahlus sufah. Ahlus sufah tuh tinggalnya berarti tinggal di masjid, kerjaannya nyatetin hadis-hadis Nabi, makanya beliau jadi periwayat hadis Nabi terbanyak, 5.374 hadis sahih, ya. Kenal Nabinya pun cuma 3 tahun terakhir. Rezekinya dari mana? Ya dari para sahabat saling support, ya, ngasih buat para ahlus sufah, para penuntut ilmu. Meninggalnya jadi gubernur kaya, Abu Hurairah. Anak kecil yang ikut Nabi dari kecil, Anas bin Malik, ya. Ketika meninggalnya jadi gubernur di kota Basrah, dan jumlah anak cucunya ada 129 orang. Makmur, ya. Kadang orang sampai dibilang, aduh, child free aja, karena kalau punya anak banyak-banyak takut. Alhamdulillah, ya. Allah nggak mungkin melahirkan seseorang hamba kalau tidak dijamin rezekinya, ya. Jadi asli udah dijamin, ya, udah dijamin. Bicara tentang rezeki itu beneran udah sesuatu yang Allah tentukan. Dalilnya di mana kok? Kalau ada yang pernah baca yang paling tipis dulu lah, ya, hadis Arba'in Nawawi, di hadis nomor 4-nya, ya. Kalau pengen nyoba googling nanti hadis Arba'in Nawawi nomor 4 dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Agak panjang hadisnya, saya coba langsung ke terjemahin narasi, ya. Jadi Al-Qawqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, maknanya, jadi penciptaan manusia itu di dalam perut ibunya 40 hari pertama sebagai nutfah, setetes mani yang sudah bercampur dengan yang istri, ya. Lalu 40 hari kemudian nutfah itu berubah menjadi alaqah, segumpal darah, ya. Lalu 40 hari selanjutnya berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Berarti 40 tambah 40 berapa hari Bu? 120 dibagi bulan, jadi berapa bulan? 4 bulan. Setelah 4 bulan, Allah menyuruh malaikat untuk ditiupkan ruh, termasuk ditentukan salah satunya rezekinya di situ, ya, rezekinya. Jadi sebelum kitanya lahir, ya Bu, Allah udah nentuin rezekinya. Dan waktu kita lahir, kan dari waktu segumpal daging buat jadi jabang bayi perlu nutrisi dong, ya kan? Terus akhirnya gimana ceritanya bayi ini bisa tumbuh, dan dia nggak bisa gawe, nggak bisa kerja, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan, nggak bisa nyari makanan sendiri, tapi tumbuh dari mana Bu? Ibunya makan, ya. Ibunya makan, si badan udah ngerti Bu, bahwa oh ini wortel,
begitu diolah di lambung masuk ke usus nyerap, vitamin A-nya diambil, oleh darah dialirkan ke si ibunya butuh, dibagi adil untuk si anak, anaknya juga butuh, dia tumbuh. Dan itu semua tanpa mikir. Kabayang kalau kayak gitu semua mesti mikir. Ibu makan, ibu habis makan ibu take you. Lucu naon ibu? Bentar, tadi saya makan. Nah ini makanannya baru nyampe usus. Saya serap dulu ya vitaminnya. Nah, saya arahin dulu. Belok ke kuping. Diajak ngobrol wae sih. Jadi salah sasaran. Coba, enggak kan? Kita mau sambil kerja, sambil tidur, bahkan mohon maaf, sambil maksiat, nyampe tuh, ya. Nutrisinya diambil, ampasnya dibuang. Kabayang ibu makan wortel keluar wortel tuh. Coba Bu ya, lahirlah si orok Bu ya. Terus ternyata dari yang mohon maaf dadanya ibu nggak bisa keluar susu jadi ayah susuan, ya. Anggaplah nggak ada airnya Bu, ayah sapi Bu, ya. Tahu susu-susu yang beredar di Indonesia sapinya di mana? Emang di Indo? Ternyata enggak. Banyak yang dari New Zealand, kitanya aja belum pernah ke sana, tapi nyampe ada, ya. Sok mana yang lebih hebat? Itu si bayi yang nyari sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susu nama nggak gantung Bu di sapi. Puntennya ibu digocek. Insya Allah. Asli diaturkannya. Insya Allah. Kan salah satu yang bikin punten yang saya banyak ceritain di podcast, nyeritain di Thailand teh hidupnya kayak gitu. Akhirnya udah nyampe di satu titik dunia gitu-gitu aja, mulai terasa jenuh. Yang di sana juga udah pada pengen berhenti. Demi Allah gak nemuin satupun orang di sana yang pengen sampai mati hidup jadi bandar judi, itu gak ada. Ini jadi bandar ya Bu ya, bukan seumur hidup jadi penjudi yang eleh wae, ya. Tapi jadi bandarnya gak ada yang pengen seumur hidup jadi bandar. Padahal bandarnya tuh bisa eleh, ya. Dan nyari lagi di mana yang tetap jadi bandar judi sampai meninggal, terus akhirnya bahagia, happy ending. Dicari, mampir ke beberapa kasino, iya kemana pendiri nama? Oh meninggal HIV AIDS, aduh. Yang itu pendirinya kemana? Masih agak gila ya, anak istrinya kan dulu kabur lama laki-laki lain, aduh. Yang itu kemana pendirinya? Ya kan dikhianatin anak buahnya, sekarang masih mendekam di penjara, aduh. Ada nggak yang masih kaya keneh Pak sampai sekarang? Oh ada tuh kasino yang sebelahnya lagi, tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak nemu. Tapi si bodoh ini dengan lemahnya iman dan rendahnya akal ngerasa, saya di Indo rek naon, mulai lagi dari nol kerja atau gimana. Jadi si akal ini takut kalau saya pulang teh kudu ngapain, takut sama masalah rezeki. Lagi takut sama masalah rezeki, terus akhirnya ya namanya di tempat judi ya, di kasino, bosan ngambil handphone, lihat YouTube. Kalau YouTube sebelum kita masukin ketikan apa-apa, kan udah ada video duluan tuh yang direkomendasikan. Yang muncul malah ya itu videonya Agib, bicara tentang rezeki, ngomongin janin yang tadi. Sok yang udah gede masih khawatir sama masalah rezeki, jangan kalah lah sama janin. Janin dalam perut ibu kerja belum bisa, ya, sholat belum bisa, tapi nyampe tuh rezekinya. Ibunya makan apa aja, sate, jengkol, pete, meja lagi dimakan bunya. Tapi tetap ya ada nutrisinya, disalurkan dengan baik, dengan adil. Coba, kan pertanyaannya kata beliau, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki nu datengin janin, ya. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa sujud sama Tuhanmu, cenah S1, cenah S2, cenah bisa mikir, cenah pinter. Sieun keneh rezeki.
ya ele atau bujanin cenah ya kang naudzubillah. Nah itu mah ngerasa ditampar langsung tutup YouTube-na, ganti pesen tiket online pulang, nyantri nyampe Indo udah ngaji sampai sekarang dia nyantri kene ya. Ya udah dari situ ya, oh gitu ya rezeki deh. Masya Allah. Tahu kisah ini ya, saya belum cerita, udah tahu aja Bu ya. Maksudnya teh ini yang baru lagi. Hebat sih gue. Masya Allah. Enggak, ini cerita dari guru kami dari gurunya lagi, jadi bisa dipercaya ceritanya ya. Karena dia orang-orang yang jujur. Ceritain tentang ini Bu, ada orang kecemplung ke sumur, jatuh ke dalam sumur, minta tolong. Ada gitu, ada orang lewat, wah ada yang kecemplung, diturunin lah timba, diangkat, naik, berhasil, nyampe atas, sok ya susu, minum dulu biar tenang, diminum, udah tenang, sok atau cerita, kenapa tadi bapak teh bisa jatuh, cerita sih bapak teh, apanya tadi saya teh cuma berdiri di sini, terus jatuh lagi Bu, tapi jatuh yang kedua meninggal, ya. Apa kata guru kami yang menyaksikan hal tersebut, lihat orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi, makannya udah nyampe tempat matinya pun kaci naik heula eta buka atas, ngerti kaci gak sih? Iya sampai harus naik dulu itu ke atas tuh. Setelah rezekinya terjemput semua baru dia boleh mati. Beneran kita manusia dilarang mati sama pemilik kita, sama Allah, sebelum rezeki yang udah Allah tentuin dari waktu kita masih di janin itu Bu. Kalau sebelum itu diterima semua, nggak boleh mati gitu demi Allah. Saya udah capek kok sama hidup, pengen bunuh diri, rebahan dia di rel kereta, masih nggak mati Bu, keretanya lewat juga. Karena relnya salah, keretanya lewat di sebelah. Ya kata Allah bukan waktunya mah tuh ya. Oh neta kereta, bis, hotel lewat saat ya Allah ya, jalan ngecek handphone, perasaan bener nih jadwal yang ini, ya udah we pindah ke sebelah, aku siap ya Allah, keretanya lewat ke sebelahnya lagi ya, gitu ya. Nah nih Bu, kan niatnya ngaji kan, bukan lihat si Koko. Ya kela punya iya nanti ditinggikan lah. Lanjut nggak Ibu? Bu, ujiannya itu ya. Entah Bu, saya jadi ujian bagi ibu jadi ujian buat saya. Serius, kan semuanya ujian, harta juga kan ujian kan, anak ujian, suami ujian, ya. Saya, ibu jadi ujian bagi saya. Kapan saya sukses ngaji kayak gini? Kapan? Kalau makin ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ngerasanya malah hebat ya orang ya, lu datang lomba enggak, malah bisa cilaka sendiri. Yang datang dapat manfaat, tapi kalau saya salah niat, saya bisa disiksa sendirian. Jadi ujian gitu ya. Ya, karena siapa yang dakwahnya paling sukses bukan yang paling rame yang datang,
tapi yang paling ikhlas lillahi ta'ala di sisi Allah. Bisa jadi yang lebih terjamin surganya yang ngajar ngaji di kampung murid nangan hiji eta ge sarewae. Ya. Tapi kalau kayak gini bisa terlena lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk lebih mudah mengenalkan Allah ke semakin banyak orang, bukan untuk kenalin diri sendiri. Ya, nah gitu weh. Nah ibu, saya jadi ujian buat ibu juga sama. Kalau ibu datang ke sini niatnya hoyong ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak datang, niatnya dari awal tetap ngaji, tetap weh jadi pahala betul. Satu langkah gugurin dosa, langkah satunya meninggikan derajat. Makin jauh makin banyak. Tapi kalau dari awal niatnya selfie, gitu ya. Maka ketahuilah yang sedang bicara ini tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja gak bisa. Ya. Jadi ngaji yang berhasil teh, yang tambah dekat kepada Allah. Jadi jangan nyampe rumah teh, berhasil tadi orang ngaji. Kok berhasil? Hadis naon emang nu halus? Ente, iya selfie tak berhasil. Bukan ya. Ibu-ibu teh ya. Udah pernah saya tanya belum di sini, Bu? Bu, kenapa kalau foto nggak bisa satu kali? Bisi goyah. Bumi nadu salahkeun ya, Masya Allah. Jadi kalau goyang, gempa cenah ya, Masya Allah. Kalau emang karena ya angel, ya sudut terbaik, tapi soft dicek. Ibu foto 10 orang, yang 9 udah pada cantik. Ibu perem sorangan, diulang moal, dihapus malah lah, kusieu mah, Masya Allah. Sok mangga diulang. Saya mah karunya sama yang motoin, Bu. Sok dicarekan doy. Tolong Mas jangan gendut ya. Kumaha? Sok atuh kumaha? Kan ibu yang makan banyak, saya juga yang dimarahin. Dia yang lintuh, saya yang habis ya. Oke lah diulang, 10 orang yang sama, kamera sama, fotonya tempatnya sama. Tapi yang 9 sekarang perem, ibunya cantik sendiri. Itu kan yang diupdate, diposting. Kebaca, Bu. Kesampal. Beres kayak gini tuh ntar saya cek Instagram, suka ada yang nge-tag di story ya. Tapi nggak sedikit yang di-tag di story yang sayanya perem. Gini cengiran tapi perem. Padahal saya asal si ibu ini fotonya 5 kali ya. Kenapa yang di-tag yang sayanya perem? Oh berarti no opat si ibu no perem pasti ya. Luar biasa. Ya inilah keras terkuat di muka bumi. Sen kiri belok kanan. Siapa yang salah? Ya mah lebih cepat lisannya daripada berpikirnya. Kalau AA suka nanya kayak gini, ingat gak? Bu, kalau dikejar anjing gimana? Lari. Ibu sama anjing larinya kencengan siapa? Terus apa gunanya ibu lari? Ya. Yang penting bunyi dulu. Atau gini katanya, Bu, ibu pengen punya suami yang jujur? Tanyaan selanjutnya, ibu siap suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Senang pengen yang jujur. Tahu-tahu teh datang bawa bayi, mama sebenarnya ini anak tetangga mah nih, suzon wae ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Lucu lah ibu. Saya masih harus berdiri ini. Hiji kan dia, hiji kan itu, hiji kemana? Udah lah, sini aja ya. Bu, lain kali bawa mikroskop. Iya, apa? Teropong ya, teleskop. Keker ya. Ayah laser we di dia gitu. Insya Allah.
bawah-bawah. Duduk, nah sok lah ya, berdiri dulu ya, bismillah, insyaallah. Udah balik lagi ya. Kita tadi masih ngomongin rezeki. Saya pengen mengulang, ini harus semuanya hafal soalnya. Nggak boleh nggak hafal. Rezeki manusia itu cuma 3. Masih pada hafal ya? 1, yang dimakan jadi kotoran. Ya maaf ya. Ya pelan-pelan. 1, nu diemam jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. Lagi ya, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi dari 1. Rezeki manusia ada 3. 1, jadi kotoran. 2, 3, ya, kudu apal ya. Kita coba bahas satu-satu Ibu ya. Yang dimakan jadi kotoran ya. Ini teh disuguhan Ibu tuh. Naon Ibu? Tuh kue ya. Bu, ini buat saya. Gratis. Berarti ini punya saya Bu ya. Berarti boleh saya bungkus? Bungkusin. Pas saya bungkus teh ternyata di jalan bahe Bu. Atau digondol ku ucing ya. Berarti saya cuma disuruh sama Allah buat nganterin rezeki ini kepada hamba Allah yang lain. Betul? Yang mana yang udah jadi rezeki? Yang udah lewat sini, yang udah dimakan. Bekenek apa? Beneran ya. Jangankan makanan di rumah Ibu, misalkan ada kulkas ya. Di dalamnya banyak migar. Apa migar? Minuman segar. Masa-masa ya we atuh. Mie garing. Ganyanya tiisnya jadi garing. Ya migar ya. Nah migar, tahu-tahu kan Ibu yang beli ya. Ponakan teh daratan diminumin, berarti rezekinya ya ponakan we. Atau enggak habis ada yang orang cek saldo buku tabungan. Manusia tuh terbagi 2 macam ya. Ada yang bisa bahagia setelah melihat buku tabungannya, ada yang malah bersedih setelah melihat buku tabungannya. Nah Ibu jenis yang mana? Yang bahagia ya. Saldo 0 bahagia lah ya. Nah setelah lihat buku tabungan, alhamdulillah misalkan ayah saldo. Nah udah gitu tiba-tiba anak teh nelpon, "Mah, kenapa Dek? Adek belajar nyetir nabrak." "Hah? Terus kumaha?" "Nyanya kudu ngegantian mah." "Berapa Dek?" 4 miliar mah. "Adek nabrak naon?" "BMW 7 mah." Milih-milih atuh Dek mau nabrak teh. Kumaha milih, nah cilakanya. Udah beres, ternyata itu rezeki bengkel. Tuh. Cuma gitu kan. Ibu cek saldo di handphone masing-masing ya. Saldonya atas nama siapa Bu? Terus nama sendiri. Tapi kalau kejadiannya kayak tadi harus ditransfer ke bengkel, ya berarti cuma numpang lewat ya. So berapa orang di sini yang gajian cuma numpang lewat doang? Tuh, nah, ya Allah ya. Iya kontrakan, iya uang pangkal cicilannya, cicilan. Makanya jangan diperbanyak cicilannya Bu ya. Insyaallah. Jadi hilangi pemikiran kalau nggak nyicil nanti saya nggak punya, enggak. Ya. Bukan berarti cara nyicilnya nggak boleh ya. Ya. Tapi kan kita tahu sekarang mah cicilan mah suka ada bunganya. Nah ininya yang nggak boleh ya. Kak, itulah pokoknya rezeki. Lagian ya Bu, makan tempe bacem yang nyaris basi sama stik tenderloin yang 1,5 juta, bedanya paling 5 senti. Kalau dia cadel berarti kan 3 senti. Ya. Kalau udah lewat tenggorokan, kenyang gara-gara makan tempe, emang kenyang makan daging, emang beda. Sama aja begah-begah juga. Ya.
Apa yang lebih sama lagi? Keluarnya bau sama, ya. Kok ini makanan mahal banget? Oh iya, kok keluarnya wangi. Wah ya, ya. Jadi gitu, ya. Sama, ya. Makanan mah gitu-gitu aja, ya. Akhirnya, tapi uang banyak bisa beli rumah, bisa beli villa. Ya dibeli villa gede juga tidurnya tetap aja di atas kasur 1x2. Nggak mungkin ngegelinding ke setiap bagian rumah gitu. Guling-guling ya. Lagian yang nikmatin juga kadang belum tentu dia. Villa banyak yang nikmatin siapa? Si Mamang jeung si Bibi, Insya Allah. Unggal poe berenang ya setiap hari seger, Masya Allah. Lari-larian di taman, Mama, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Ya kan lega ya. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Ibu kalau pengen enak kerjanya jaga villa, Bu, beneran. Ya, hidupnya enak. Ya, coba yang punya villanya. Ya, belum tentu setahun sekali datang. Ya, kemarin ini teh ceritanya ada waktu rihlah untuk kemarin teh ke Pulau Seribu. Ada satu pulau lupa namanya pulau apa ya. Nah di situ teh cuman pulau, di tengahnya ada villa gede. Itu ge udah keropos, udah roboh, udah kurang melok. Ada yang jaga sendirian di sana. Katanya punya orang besar di zaman dulu. Tapi saya tanya, ini dia punya villa sebagus ini, pulau sendiri, pulaunya juga punya dia. Kapan terakhir datang? Kapan ya? Orangnya aja sekarang udah meninggal, ya. Jadi terakhir datang juga kayaknya ada lebih 40 tahunan lebih gak datang. Punya mah punya, tiap bulan si Mamangnya digaji. Ya, coba yang punyanya dan belum tentu tiap tahun datang. Mau diaku gak bisa, takut ketangkep KPK, ya. Tiap bulan ngegaji, belum gaji ada maintenance kolam renang, dikira murah itu kolam renang, ya. Belum isi token listriknya. Coba Bu punya villa ngisi listriknya 20.000 disengserikan sih. Tawain ya. Iya 20.000 ya. Dan yang paling repot tadi dihisap. Ingat ya, bukan berarti gak boleh punya. Tapi kalau punya tapi gak buat tambah dekat sama Allah mah rugi lah. Ya, rugi. Satu tadi ya, yang dimakan jadi. Yang kedua, yang nah ini apa ya contoh? Oh gini deh, saya mumpung banyakkan ibu-ibu, saya tahu salah satu godaan terbesar untuk ibu-ibu adalah diskon misalkan ya. Betul ya, diskon. Gak bisa ngelihat ada tulisan angka dicoret, ada tulisan obral di bawahnya ya. Sale, cau atau lucu sebenarnya sale itu. Masya Allah. Sale mah lagi tidur tapi cadel. Eta tuh sale. Masya Allah. Dah beres ya. Nah kalau ngelihat diskon, gamis teh meni lucu. Kabawa sholat tuh Bu? Iya. Bisa kabawa sholat. Padahal teh niat disolatkeun heula we. Da Allah mah maha kaya, yakin gitu. Ya. Sholat tapi dibawa sholat. Allahu Akbar. Allah menipolana teh lucu eta gamis Masya Allah. Allahu Akbar. Kabeli moalnya eta sami Allah firman si bapak ban pengen ngasih uang bulanan cenah teh. Allahu Akbar. Rerencangan juga aya nu rek bayar hutang. Allahu Akbar. Eta teh gamis lagi diskon. Allahu Akbar. Diskonnya ini hari terakhir. Allahu Akbar. Sekalian ngejemput si Ade gimana ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Nah, no bedanya. Kira-kira gak terima mau lu sholat tuh? Insya Allah. Ya. Makanya kok biar khusyuk kita beli dulu di saat sih Bu. Ya. Anggaplah kebelinya punya udah kebeli, senang dibawa ke rumah, ditaruh digantung di lemari ya kan. Nah udah biar kan
Kadang ketika ada yang ngelihat pas beli, kamu beli gamis lagi buat apa? Habis ya undangan, bisi ya. Berarti kan tentu ya. Ternyata teh semenjak itu besoknya kerja atas seizin Allah, karirnya melonjak, mulai naik jabatan, kesibukan bertambah, sering keluar kota, lama-lama jadi manajer, uang tambah banyak. Akhirnya setelah 5 tahun pindah rumah. Pas pindah rumah dibongkar lemari, baju nu iya iya nakene belum dicabut ya. Dicobain gak selintuh, gak muat ya. Ya Allah, belum pernah dipakai. Adiknya lewat masih langsing ya kan. Ya udah deh, buat kamu aja. Serius kak, selama ini aku pengen pakai tapi nggak berani. Dah itu punya kakak. Ya udah dipakai we ku si adik sampai usang. Berarti rezeki siapa? Ya. Padahal si kakaknya mikir, ya Allah itu baju ada di lemariku, aku yang beli, ada di lemariku, nggak ada yang bisa ngambil, nggak ada yang berani ngambil tanpa seizinku. Berarti punya aku kan? Oh enggak. Kalau kata Allah harus jadi rezekinya si adik, ya udah dipakai sampai usang. Ya. Itu dia bicara tentang rezeki ya. Ada bahkan yang kayak gini. Waktu saya di Thailand itu ada teman kerja, dia akhirnya berhenti kerja di kasino. Kerja di kasino kami berhenti. Kenapa dia berhenti? Diajakin berhenti sama pacarnya. Pacarnya teh mohon maaf, pekerjaannya penari di tempat hiburan malam. Menarinya jangan bayangin yang menutup aurat tuh ya, ini mah amburadul ya lah pokoknya ya. Dan gitu dua-duanya berhenti, yang satu berhenti dari diskotik, yang satu berhenti dari kasino. Mereka akhirnya buka usaha jualan narkoba ya. Iya mak, dia tungguin, udah belum beres ceritanya bu. Hikmahnya mah di belakang, ini tersabaran. Entah gimana ceritanya bu. Mereka bisa beli bahan baku kimia di toko kimia, diolah sama mereka sampai jadi bubuk kokain, bubuk narkoba. Gak tahu belajar dari mana, itu siapa yang ngajarin. Dia datang ke toko kimia, bahan entah itu kimia, nama kimianya apa, dicampurin bla bla bla, nyampe jadi narkoba. Dan atas seizin Allah mereka diuji dengan ujian istidraj ya, tambah besar, sampai akhirnya jadi bandar narkoba paling besar di kota tersebut. Kebeli ruko, restoran, kendaraan dan lain-lain. Suatu ketika pacarnya kabur, lari sama laki-laki lain. Dia dikhianati. Kalau kata orang ini mah disebutnya teh dicepuin. Berarti cepu. Jadi teh akhirnya dikhianati, yang ketangkap ke polisi jadi si teman saya ini. Ya. Si ceweknya mah kabur bawa uangnya dan yang lain-lain. Walaupun gak kebawa semuanya, tapi akhirnya jadi ketangkap sama polisi. Jadi si teman saya ini dipenjara lah akhirnya. Di penjaranya mau nggak mau itu masuknya teritorial Kamboja ya, jadi di penjaranya di Kamboja. Setelah di penjara di Kamboja ya kita tahu namanya di penjara nggak ada yang hidup enak ya. Dan ketika sudah tidak tahan, akhirnya dia nego ke oknum, saya nyebutnya oknum ya, karena demi Allah masih banyak polisi yang jujur, yang baik demi Allah banyak ya. Tapi ini mah oknum, nego lah dia ya, nego, Pak lepasin, Bapak minta berapa ya. Nah uniknya si bandar narkoba ini bu, dia orangnya tuh rajin menabung, jadi bandar narkoba yang budiman kalau bisa dibilang. Kumahanya bandar narkoba tapi nggak suka foya-foya gitu. Dia perempuan setia sama pacarnya, nggak gonta-ganti pasangan. Judi nggak demen, nggak suka. Narkoba karena mau nggak mau nyobain barangnya sendiri kan, ngecek quality controlnya kan bagus atau enggak ya. Jadi cuma masalahnya itu doang. Dan dia rajin menabung dengan niatan suatu ketika saya pasti harus berhenti dari kerjaan ini. Nanti saya pengen pulang ke Indonesia, pengen bahagiain ibunya. Tuh masih ada niatan kayak gitu ya. Tapi karena caranya salah, akhirnya di penjara. Dia nego sama polisi yang nangkapnya, minta dilepasin. Nominal yang diminta oleh si polisinya tepat seperti nominal tabungannya si bandar narkoba ini nabung untuk bahagiain ibunya. Mau nggak mau daripada mendekam terus di situ, tapi akhirnya setelah keluar dia mikir,
Berarti buat apa ya saya selama ini nggak poya-poya, ditabung, capek-capek, hidup bersinggungan dengan hukum demi untuk dapat uang segitu. Ternyata cuman lewat doa dititipin untuk jadi rezeki si oknum tersebut. Meskipun rezekinya rezeki haram ya bagi si oknumnya. Tapi ya udah we lewat doa. Bener ya harta teh. Yang jadi rezeki teh cuman yang mudah dimakan. Dia yang gak Islam aja bisa mikir kayak gitu. Maka itu pelajarannya, hikmahnya baru kayak gitu ya tadi ya. Tapi akhirnya gara-gara itu juga kan jadi berhenti jadi bandar narkoba ya. Baru kita lanjut yang ketiga ya. Apa tadi rezeki yang ketiga? Yang diinfakkan di jalan Allah. Ini mah kisahnya masyhur. Dulu ada seorang yang dermawan, soleh, dan dia punya kebiasaan pengusaha ini beres dagang paling disisain buat modal belanja besok jualan, sisanya habis disedekahin. Maka ditanya dong sama teman-temannya, kamu gak sayang sama hartamu? Invest dong kayak kita, masa dihabisin semua? Apa jawaban si orang soleh kaya ini? Dia jawab, justru saya sayang pisan sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat. Gimana transfer ke rekening akhirat? Sedekah ya. Nggak mau hilang itu teh ya. Nggak mungkin Allah sia-siakan. Dan nggak pernah ada sejarahnya yang jatuh miskin gara-gara bersedekah. Kalau di sini ada yang jadi miskin gara-gara bersedekah, angkat tangan nanti cerita ke saya ya. Nggak saya gantiin, nggak cerita doang ya. Gitu ya, asli rezekinya kita aja. Dan terakhir ya nutup, kadang kita suka salah kaprah ya. Kita kadang ngiranya kayak gini, kalau jujur-jujur aja segini-gininya lah dapetnya. Tapi kalau kayaknya berani ngelakuin yang dilarang, kayaknya bisa dapat lebih nih duitnya. Nyuri dari kantornya, jualan dari narkoba dan lain-lain lah ya, main judi dan lain-lain ya. Padahal sejatinya kita kalau bicara masalah rezeki asli sudah Allah takar. Sehingga kami bisa bilang kayak gini, misal si Denis rezekinya bulan ini misal 1 miliar misal ya, maka mau pakai cara halal atau haram tetap pasti dapatnya 1 miliar. Beneran, aku yakin. Kita kan kadang mikirnya gini ya, kalau misalkan halal gaji saya sebulan segini, kalau haram wah lumayan nih, bisa nambah sehari segini, kalau nyolong, kalau korup dan yang lain-lain ya. Dan tolong jangan diperhalus ya, jangan dibilang koruptor, maling we udah gitu ya. Kayak kemarin aja ke anak SMA, kalian teh pada punya pacar nggak? Oh nggak ada kok, kami punyanya support system. Ya elah support system. Enggak, support system teh kegiatannya apa aja? Ya gandengan tangan, angger we, jangan maksiat we ya. Jangan diperindah, sama jangan dibilang koruptor asa gagah, maling ya gitu we ya. Maling ya. Jadi dengan pikiran seperti itu udah ya. Balik lagi ke yang si dermawan tadi ya, ulangi bahwa udah setiap hari disedekahin sampai ditanya kamu gak sayang sama hartanya? Enggak, aku ngelakuin ini untuk ditransfer ke rekening akhirat ya. Maka dari situ ya sudah ya, bertambah terus ya, nggak ada ceritanya akhirnya dia jatuh miskin, kekurangan. Kayak tadi lah Abdurrahman bin Auf, sepertiga kota pernah hutang ke beliau, sepertiga kota lainnya pernah disedekahin oleh beliau, jatuh miskin nggak tambah banyak ya. Minimal kalau dekat dulu ya, ngasih ke anak juga sama, nggak akan habis insyaallah. Suami ngasih ke istri ya, ditahan-tahan, kata Allah bukan miliknya mah harus keluar. Tapi kalau misalkan emang dikasih ke istri pengen bahagia, kudunya diajak suaminya bu ya, nih denge si koko gitu. Insyaallah ya, tapi diukur juga mintanya ya. Mobil kita bensinnya habis, ganti mobil baru dong. Kan tinggal isi bensinnya ya. Ya harus beli mobil baru ya. Insyaallah. Ya gitulah bu, rezeki mah udah yakin belum? Yakin bu, udah ditakar. Ibu nggak boleh mati sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan. Sebelum ibu lahir diterima semua, nggak akan mati ya, beneran. Izin ya, ada yang mohon maaf, ada yang janda di sini angkat tangan.
Bu tenang Bu, saya nanya kayak gini teh bukan pengen nafkahin, bukan. Saya teh cuma kira ada yang nggak sambil angkat tangan sambil ngasih nomor rekening. Ini kok rekeningnya 08. Nah, ya. Nggak usah, saya pengen tanya. Suaminya sudah meninggal berapa lama, Ibu? Ibu, suaminya udah meninggal 19 tahun. Kalau memang rezeki itu dari suami, tapi Ibu sekarang hidup kenehnya punya. Tadi pagi udah makan, Ibu? Tadi pagi udah makan? Kemarin makan? Oh, tahu ya Mbak ya. Tapi kemarin makan? Kemarin makan. 2 hari yang lalu makan? Makan. Jadi meskipun suami sudah tidak ada, tetap ada aja makanan Bu ya. Ada aja rezekinya. Berarti kan rezeki bukan dari suami itu, tapi dari sang pencipta suami. Apa bekal kesininya? Insya Allah. Nih insya Allah nanti ada hadiah bagi yang ini ya. Tapi ya udahlah, begitulah. Jadi nggak akan mati seseorang sebelum rezekinya ia terima semua. Beneran, aku yakin. Kita balik lagi tadi ya, ada ini penutup. Kadang kita mikirnya bahwa kalau misalkan nggak berani ngambil yang haram, nanti aku kurang. Ya, ini ada kisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Beliau suatu ketika minta kepada seorang ada pemuda, tolong bersihkan pelana kudanya. Sayyidina Alinya izin sholat dulu. Dikerjain sama si pemuda, tapi beres sholat, dilihat keluar dari tenda, kudanya ada, tapi si anak muda tadi sama pelana kudanya hilang. Wah, hilang ya. Maka ya udah, pergi aja ke toko yang baru, pengen beli yang baru lah, udah nggak usah dicari ya. Nyampe ke toko pelana kudanya, kayak kelihatan, asa kenal itu pelana kuda. Ditanya dong ke yang jualan, Mang, meser. Enggak ya, beliau bukan orang Sunda ya. Nah, itu tadi dapat dari mana pelana kudanya? Oh, tadi ada pemuda yang jual. Saya boleh tahu nggak, Bapak ngasih berapa ke pemuda tersebut untuk pelana kuda itu? Tadi saya kasih 1 dirham. Apa kata Sayyidina Ali dalam hatinya? Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selepas aku sholat, aku juga pengen ngasih 1 dirham itu kepada si anak muda. Tapi apa bedanya? Si anak muda nggak sabar. Dipikir kalau nggak sabar, kalau dicuri, 1 dapatnya lebih cepat, 2 dapatnya lebih banyak. Tapi kata Allah rezekinya cuma 1 dirham, nego sama yang punya tokonya, nggak mau, saya cuma berani bayar 1 dirham. Kalau nggak suka silakan cari tempat lain. Daripada nggak jadi, udah dibawa 1 dirham. Ya, cuman bedanya apa? Dia dapat 1 dirham. Kalau tidak sabar, dia dapat 1 dirham plus dosa. Tapi kalau dia sabar, dia dapat 1 dirham plus pahala. Jadi kayak gitu ya, asli. Kita kadang mikir kalau dicuri, kalau bisa ngelakuin yang Allah gak suka bisa dapat lebih banyak. Oh enggak. Juga mudah bagi Allah untuk membuat kita keluar uang lebih banyak. Anaknya sakit ya, bannya bocor, mobil kudu diservis, ada aja ya. Kayak istilah Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat. Ini nanti ada hadiah. Ini kuis ya atau tanya jawab?